pakaian-pakaian batik gitu ya. Kemana gedung-gedung kayak arsip gitu kan? Ya kan? Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kebakaran besar pemirsa melanda gedung Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Api diketahui membakar lantai 11 gedung yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz nomor 66 RT 03 RW 003 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari Comment Center Dinas Pemadam Kebakaran pemirsa di DKI Jakarta, bahwa laporan kebakaran ini pertama kali diterima oleh petugas sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui layanan Jakarta Siaga 112. Merespon laporan tersebut pemirsa, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar 10 menit kemudian, tepatnya pada pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan operasi pemadaman pun langsung dimulai pada sekitar pukul 21.41 waktu Indonesia bagian Barat. Dan visual yang Anda saksikan saat ini pemirsa, ini merupakan video yang kami terima dari tangkapan warga sekitar bahwa api juga cukup terlihat membesar di bagian gedung, tepatnya di lantai 11 yang berada di Jalan Abdul Muiz nomor 66 RT 03 RW 03 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang kami terima juga pemirsa, di awal pengerahan ini hanya ada 2 unit mobil damkar dengan 10 personil yang diberangkatkan, namun karena status kebakaran dinyatakan merah dan titik api berada di lantai tinggi, jumlah armada saat ini terus ditambahkan. Dan hingga saat ini tercatat pemirsa, ada 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personil dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Hingga berita ini disampaikan pemirsa bahwa petugas gabungan baik itu dari Damkar, PBD, PMI dan kepolisian saat ini masih terus berjibaku untuk melakukan proses pemadaman. Dan perlu diketahui juga bahwa kebakaran ini terjadi tepat di lantai 11 gedung BPD Bapenda. Dan kebakaran ini terjadi tadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga saat ini pemirsa belum ada laporan resmi terkait dengan korban jiwa maupun luka-luka. Dan petugas saat ini masih terus melakukan pendataan dan memastikan bahwa seluruh ruangan ini telah dievakuasi. Dan bisa kita lihat juga pemirsa sama-sama di layar televisi Anda, ini merupakan gambar yang didapat dari warga sekitar dari jarak yang cukup jauh. Kobaran api juga sangat membumbung tinggi terlihat di sekitar Jalan Abdul Muiz nomor 66 RT 03 RW 03. Berdasarkan dari data Comment Center pemirsa bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini pemirsa kita akan menyapa terlebih dahulu, ada jurnalis Metro TV, ada Richard yang berada di sekitar lokasi. Selamat malam Richard, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Ya, pemirsa, ini situasi terkini terlihat sangat ramai penduduk di sini, dan dari pantauan kami di sini mobil pemadam kebakaran sudah mulai berjaga dan juga dikerahkan personil. Nah, tapi kami di sini belum bisa memberikan informasi yang terlalu banyak pemirsa, karena di sini situasi masih sangat macet dan di sini masyarakat masih banyak sekali berkerumun, dan terlihat di sini masyarakat juga masih ikut menyaksikan bagaimana kebakaran di salah satu gedung di kawasan ini terbakar. Dan di sini api juga dari pantauan saya masih terlihat dan menjalar di gedung. Ya, itu kembali ke studio. Jadi Richard, hingga sejauh ini yang terbakar ini apakah
lantai sebelah saja gedung BPD Bapenda atau seluruh lantai atau seperti apa, Richard, kondisinya di sana? Untuk informasi detail gedung dan lantai secara detailnya kami belum bisa konfirmasi dengan jelas, dan tadi kami juga sudah menemukan dan juga mencari informasi dengan petugas, akan tetapi belum bisa dipastikan ini, dan kami akan melakukan informasi lebih update segera kepada pemirsa nanti dan setelah proses evakuasi selesai dilakukan. Dan saat ini masih terlihat di kawasan ini petugas masih berusaha untuk memadamkan api dan juga berusaha untuk menjangkau gedung dan juga melihat apakah ada masyarakat di sana. Dan di sini kami juga masih belum diberikan akses untuk mendekat di kawasan gedung. Ya, kembali ke studio. Ya, Richard, dari lokasi Anda melaporkan saat ini ada berapa jumlah petugas yang ada di sana dan juga bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda? Dari pantauan kami ini tadi kami melihat adanya pengerahan awal 2 unit mobil dan 10 personil dari pemadam kebakaran yang tadi mulai beroperasi jalan di pukul 21:41 waktu Indonesia Barat. Dan di sini saya lihat juga selanjutnya ada penambahan dari 2 unit mobil pemadam kebakaran ke 13 unit dan penambahan personil yaitu sebanyak 65 personil. Dan di sini kemungkinan masih ada penambahan dan itu masih belum bisa saya detailkan secara lebih lanjut. Dan ini saya juga masih melihat dan masih menunggu bagaimana evakuasi dan informasi selanjutnya bisa dikemukakan atau disampaikan oleh petugas. Ya, kembali ke studio. Dari titik Anda melaporkan saat ini, bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas? Karena berdasarkan video dan juga rekaman yang kami terima begitu dari jarak kejauhan juga banyak masyarakat ini yang berhenti dan juga menyaksikan bahwa gedung di wilayah Budi Kemuliaan ini juga cukup besar kobaran apinya. Dari titik Anda melaporkan saat ini, seperti apa kondisinya bisa Anda gambarkan? Apakah juga banyak masyarakat yang melihat dan seperti apa proses evakuasinya sendiri? Iya pemirsa, tadi dari pantauan saya saat ini di lokasi untuk arus lalu lintas sendiri itu sangat macet dan padat dan dikelilingi dan dihadiri oleh masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan bagaimana proses pemadaman api terhadap gedung yang sedang terjadi kebakaran ini. Akan tetapi dalam pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian di sini belum terlihat, dan tadi saya masih melihat juga banyak warga-warga sekitar yang ikut membantu untuk mengalihkan arus dan menunjukkan arah kepada masyarakat yang ingin hendak untuk melalui jalan ini. Dan dari situasi terkini ini macet ataupun arus lalu lintas masih dalam kondisi ramai dan macet, dan petugas kepolisian dari pantauan saya juga belum terlihat. Ya, kembali ke studio. Ya, Richard, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa di sekitar Anda banyak warga juga yang melihat. Apakah Anda juga sudah menanyakan kepada warga sekitar bagaimana pertama kali melihat kobaran api dan juga asap ini berasal dari mana? Tadi dari yang saya konfirmasi juga ke masyarakat sendiri itu sempat kaget karena api tiba-tiba menjalar di salah satu gedung yang ada di depan mereka saat melintas. Dan akan tetapi untuk bagaimana kejadian awalnya gedung ini bisa terbakar, masyarakat sendiri dalam konfirmasi ataupun yang setelah saya tanyakan belum bisa ataupun tidak mengetahui secara detailnya. Dan saat ini juga saya masih menunggu informasi yang jelas dari para petugas yang hendak atau sedang melakukan evakuasi pemadaman terhadap gedung yang terbakar. Ya, Anu, kembali ke studio. Richard, dari lokasi Anda melaporkan saat ini, arus lalu lintas sendiri di Jalan Abdul Muiz ini apakah sudah ditutup total untuk terkait dengan proses pemadaman atau masih dibuka?
ini dari pantauan saya sendiri untuk Jalan Abdul Muiz ini sudah ditutup oleh petugas dari beberapa petugas dari Damkar dan juga dari masyarakat yang hendak melintasi Jalan Abdul Muiz ini. Akan tetapi dari pihak kepolisian, dari pantauan saya saat ini belum terlihat. Maka untuk penertiban masyarakat yang ada di sini masih dilakukan oleh masyarakat sekitar yang ikut turut membantu bagaimana agar tidak mendekat ke lokasi, dan juga apabila ada kendaraan-kendaraan yang ingin melintas di jalan ini untuk dialihkan sementara. Kembali ke studio, ya Ando. Ya Richard, berdasarkan dari pengamatan Anda untuk terkait dengan kebakaran ini, apakah berada di bagian tengah atau dasar gedung atau di bagian tepat di lantai 11? Ini dari pantauan saya saat ini melihat ini terjadi di tengah, dan saya juga tidak bisa mendeskripsikan tepatnya di lantai berapa, akan tetapi ini saya melihat di lantai tengah menuju ke atas, dan dari pantauan saya ini api sudah mulai dipadamkan oleh para petugas. Akan tetapi masih ada sedikit api yang kemungkinan ini apinya masih menjalar atau masih ada di dalam gedung. Akan tetapi dari pantauan saya tadi ini untuk yang di luar gedung itu api sudah tidak terlihat dan sudah dipadamkan, dan percikan-percikan api dan juga api yang di dalam itu masih berkobar. Dan hari ini saya juga masih menunggu dari petugas. Dari penglihatan saya ini, saat ini petugas masih sangat sibuk dan juga mulai untuk masuk ke dalam. Ya, aduh, kembali ke studio. Ya pemirsa, baik Richard, kami juga nanti akan update kepada Anda juga. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana situasi terkini dari tempat kejadian perkara yang berada di gedung Bapenda DKI Jakarta, tepat di lantai 11 Abdul Muiz nomor 66 Gambir, Jakarta Pusat. Tadi dapat Anda saksikan juga pemirsa bahwa saat ini petugas dari pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api. Berdasarkan tadi informasi yang kami terima juga dari jurnalis Metro TV yang berada di lokasi bahwa saat ini petugas masih terus berupaya untuk memadamkan gedung di bagian tengah untuk menuju ke atas. Yang Anda saksikan saat ini juga pemirsa bahwa petugas juga masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api, dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa hingga saat ini tercatat ada 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personil dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Dan kejadian kebakaran ini pemirsa terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan dari data Comment Center Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, 10 menit setelahnya, tepatnya pada pukul 21.40, operasi pemadaman pun terus dilakukan hingga saat ini pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya ini kebakaran ini sudah terjadi 1 jam yang lalu, dan saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api yang tadi berdasarkan informasi dari jurnalis Metro TV bahwa api sendiri ini terjadi di bagian tengah hingga ke atas, tepatnya di antara lantai 11 dan juga 12. Namun kami terlebih dahulu untuk perlu mengkonfirmasi karena ini masih berdasarkan dari laporan jurnalis Metro TV yang ada di lapangan. Dan saat ini pemirsa kita bisa melihat sama-sama bahwa terdapat beberapa mobil pemadam kebakaran yang terus berupaya untuk memadamkan kobaran api. Hingga saat ini pun juga pemirsa belum ada laporan resmi terkait dengan korban jiwa maupun luka-luka. Dan saat ini para petugas juga masih terus melakukan proses pemadaman gedung. Dan yang Anda saksikan saat ini merupakan gedung yang sudah nampaknya kobaran api ini sudah padam sebagian, baik di beberapa lantai yang tadi kalau kami lihat dari video yang kami terima sekitar pukul 21.30 bahwa kobaran api juga cukup membesar tinggi.
Dari visual yang Anda saksikan saat ini juga pemirsa bahwa kebakaran sendiri di gedung Bapenda DKI Jakarta ini sudah dapat diatasi oleh petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta. Bisa gitu tiba-tiba ditelepon gitu ya? Berarti pakai HP doang dari suara doang. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa kebakaran besar ini terjadi di gedung Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada malam ini, Jumat 7 Agustus 2026. Api diketahui ini membakar lantai 11 gedung yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz nomor 66, RT 03, RW 03 di Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dan berdasarkan data dari Comment Center Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, bahwa laporan kebakaran ini pertama kali diterima pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui layanan Jakarta Siaga 112. Dan merespon laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran ini tiba 10 menit kemudian, tepatnya pada pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat, dan operasi pemadaman pun langsung dimulai pada pukul 21.41 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga saat ini pukul 21.30 proses pemadaman sendiri ini nampaknya terus dikerahkan oleh para petugas pemadam kebakaran, dan nampaknya ini untuk di gedung Bapenda DKI Jakarta sudah dapat diatasi dengan berbagai metode pemadaman yang ada. Berdasarkan informasi yang kami terima juga pemirsa bahwa ada sekitar 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personil yang dikerahkan di lokasi kebakaran yang berada di gedung Bapenda DKI Jakarta. Perlu diketahui juga pemirsa bahwa gedung Bapenda DKI Jakarta ini merupakan pusat pelayanan pajak dan retribusi daerah. Belum diketahui secara pasti ruangan apa saja yang terbakar di lantai 11 ini. Apakah saat kejadian juga ada pegawai atau masyarakat yang masih berada dalam gedung? Ini belum dapat kami konfirmasi lebih lanjut. Dan hingga berita yang disampaikan pemirsa bahwa petugas gabungan tadi juga nampak baik dari pemadam kebakaran dan juga kepolisian ini masih berjibaku juga terkait dengan proses pemadam kebakaran. Hingga saat ini pun juga pemirsa belum ada laporan resmi terkait dengan korban jiwa maupun luka-luka. Dan saat ini petugas masih terus melakukan pendataan dan memastikan seluruh ruangan ini telah selesai dievakuasi dan juga proses pemadaman ini dapat benar-benar selesai dan juga tuntas. Bisa Anda saksikan juga saat ini pemirsa, tepatnya di Jalan Abdul Muiz nomor 66 juga. Banyak juga selain para petugas, masyarakat sekitar juga melihat kejadian ini karena berdasarkan video yang kami terima juga bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan kobaran api ini juga cukup besar terjadi. Laporan yang kami terima bahwa kebakaran ini terjadi di lantai 11 gedung Bapenda DKI Jakarta. Iya, Bang. Dan pemirsa, kita akan kembali untuk menanyakan bagaimana situasi terkini dari jurnalis Metro TV. Ada Richard. Richard, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini saat ini? Apakah petugas pemadam kebakaran memang sudah selesai untuk melakukan pemadaman? Karena kalau kami lihat dari visual terkini yang kami dapatkan bahwa kobaran api ini sudah berhenti begitu. Richard. Ya, Ando, ini dari pantauan saya untuk kobaran api yang ada di sisi-sisi gedung sudah tidak terlihat atau sudah berhasil dipadamkan oleh petugas. Dan sekarang mungkin ini petugas masih mencoba untuk memadamkan sisa-sisa api yang ada di dalam. Nah, dari tampak luar dari pantauan saya saat ini, petugas juga masih mencoba untuk menyemprotkan air ke dalam, dan masih terlihat ada sedikit puing-puing api yang ada di dalam gedung. Ya, kembali ke studio. Richard, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi sebenarnya
yang terjadi kebakaran ini, apa penyebabnya, dan tepatnya ini di lantai 11 kah? Betul demikian? Ya, tadi kami sudah sedikit mendapatkan informasi, akan tetapi saya mendapatkan informasi ini dari masyarakat yang melihat langsung dan sempat berbincang dengan salah satu petugas atau karyawan dari gedung, di dalam gedung ini. Dan dari hasil tadi saya diskusi atau dapatkan informasi sekilas dari keterangan karyawan yang ada di dalam gedung ini, terjadinya konsleting listrik yang ada terjadi di dalam gedung. Akan tetapi ini masih belum bisa dipastikan apakah benar informasi yang diterima oleh masyarakat ini adalah akibat adanya tegangan arus listrik yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Dan ini saya masih mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut dengan petugas pemadam kebakaran, apakah kebakaran yang terjadi di dalam gedung ini akibat dari tegangan listrik atau tidak. Itu Agus. Ya Richard, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa Anda juga sempat bertanya kepada salah satu karyawan. Saat kejadian pada pukul 21.30, apakah ada pegawai atau masyarakat yang berada di dalam gedung tersebut atau tidak? Iya, tadi saya sempat bertanya dari laporan atau yang dilihat oleh warga di sini, api mulai terlihat di pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sebelum pemadam kebakaran atau petugas pemadam kebakaran datang, api terlihat masih kecil dan langsung tiba-tiba menyambar menjadi lebih besar selang beberapa menit setelahnya. Dan tadi sempat yang saya dapat informasi, pemadam kebakaran mulai dikerahkan di sini 20 menit atau dari keterangan masyarakat tadi 21:40 waktu Indonesia Barat, pemadam kebakaran mulai untuk memadamkan gedung yang terbakar. Dan dari selang waktu itu juga terlihat api kobarannya jauh lebih besar. Dan dari pantauan yang saya lihat ini kalau kita bisa lihat dan kita bisa pastikan ini terjadi di gedung lantai di tengah-tengah. Dan saya melihat di sini, kalau dari pantauan saya terhadap gedung yang ada di depan saya ini, di lantai bawahnya tidak terjadinya kebakaran, dan terjadi kebakaran di lantai atas. Itu ada kemarin ke studio. Richard, tadi Anda kan sempat juga bertanya kepada salah satu karyawan dan juga beberapa masyarakat di sana, apakah sebelum kejadian ini ada tanda-tanda korsleting ataupun juga ada bau hangus ataupun juga percikan api sebelum kejadian ini? Ya, tadi dari perbincangan kami katanya itu terjadi konsleting listrik dari karyawan yang sempat atau sebelumnya diamankan dari atas untuk turun ke bawah. Dan untuk memastikan apakah ini benar konsleting listrik atau tidak, ini masih belum bisa kita pastikan. Sembari kita masih menunggu informasi dari petugas yang sedang dikerahkan untuk melakukan evakuasi pemadaman kebakaran saat ini. Dan dari informasi yang kami terima tadi, ya ada kemungkinan terjadinya konsleting listrik, salah satu pemicu kebakaran yang terjadi di gedung Jalan Abdul Muiz ini. Kembali ke studio. Baik Richard, kita masih menduga juga penyebab utama dari kebakaran ini. Namun yang tidak kalah pentingnya, apakah Anda juga bisa memastikan apakah ada korban jiwa ataupun juga korban luka, baik dari pegawai dari Bapenda sendiri ataupun juga masyarakat sekitar terkait dengan peristiwa ini? Dari pantauan kami di sini terkait informasi adanya korban luka-luka ataupun korban jiwa dari kebakaran ini, kami belum bisa pastikan kepada Anda pemirsa, tapi kami akan terus mencari informasi lebih lanjut dan akan segera melakukan informasi lanjutan atau mengupdate informasi terkait adanya korban jiwa atau tidak. Dan dari pantauan kami di sini sendiri, untuk para pegawai dan juga orang-orang yang mendekat dari lokasi gedung ini sudah dievakuasi. Dan di sini
saya sendiri juga tidak diperkenankan untuk mendekat dengan gedung ini. Jaraknya lebih kurang sudah disuruh untuk menghindar 20 meter dari gedung. Dan ini dari pantauan saya, personil juga terus masih didatangkan dan juga masih dikerahkan untuk bisa masuk ke dalam gedung yang terjadinya kebakaran pada malam hari ini. Ya, kembali ke studio, itu mungkin informasi yang bisa saya update dan informasikan saat ini, Atu. Richard, seperti yang kami terima visual terkini bahwa petugas pemadam kebakaran pun juga ini masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api, dan juga api ini sudah berhasil benar-benar dipadamkan begitu. Saat ini apakah proses pendinginan telah dilaksanakan atau seperti apa rencananya selama beberapa jam ke depan proses yang sedang berlangsung saat ini, Richard? Dari pantauan saya saat ini, proses pendinginan masih terus dilakukan dan ini masih berlangsung, dan dari pandangan saya api juga sudah tidak terlihat sama sekali. Dalam konteks ini juga berarti sudah berhasil untuk dipadamkan oleh petugas. Nah, dan untuk kapan selesainya petugas benar-benar selesai untuk melakukan evakuasi ini, saya belum bisa pastikan karena saya juga masih menunggu untuk bisa mengakses informasi kepada petugas. Dan dari situasi yang bisa saya gambarkan terkini, saya juga belum bisa atau belum diperbolehkan untuk mendekat dan juga belum diterima oleh petugas untuk meminta informasi, baik itu terkait dengan apakah ada korban jiwa atau tidak, dan berapakah penambahan personil. Yang saya lihat masih ada terus penambahan yang didatangkan oleh para petugas, dan saya akan mencoba untuk mendekat dan untuk bertanya kembali kepada petugas sembari berjalannya waktu setelah para petugas selesai melakukan evakuasi pemadaman. Ya, kembali ke studio. Ya, baik Richard, seperti yang Anda saksikan juga pemirsa bahwa saat ini visual yang Anda saksikan ini merupakan salah satu mobil pemadam kebakaran dengan kalau di damkar ini biasanya disampaikan bahwa ini merupakan Bronto Skylift atau mobil tangga hidrolik yang terus berupaya untuk melakukan proses pendinginan. Berdasarkan dari laporan jurnalis Metro TV Richard sendiri, bahwa proses pendinginan saat ini terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, yang tadi kebakaran sendiri terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan 10 menit kemudian 13 mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan, dan hingga pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat bahwa kobaran api pun telah padam, dan saat ini proses pendinginan terus dilakukan oleh para petugas pemadam kebakaran. Hingga saat ini juga kami terus juga mencari tahu penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung Bapenda DKI Jakarta, bahwa laporan dari jurnalis Metro TV yang tadi sempat menanyakan kepada salah satu saksi bahwa adanya terjadi korsleting arus listrik. Baik, pemirsa, berdasarkan dari visual yang juga Anda dapat saksikan, nampaknya di gedung Bapenda DKI Jakarta untuk di sisi sebelah kanan, kobaran api ini juga masih nampak terlihat. Namun ini bukan berada di lantai ataupun juga titik yang tadi disampaikan oleh jurnalis Metro TV, berada
tengah, melainkan ini di titik nampaknya yang paling atas. Kobaran api pun juga masih terlihat. Saat ini petugas pemadam kebakaran pun juga masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api yang nampaknya ini terjadi juga di sisi lainnya dari gedung Bapenda DKI Jakarta. Berdasarkan dari visual yang Anda saksikan saat ini bahwa kobaran api ini masih terus terjadi pemirsa, tepatnya di lantai paling atas gedung Bapenda DKI Jakarta yang berada di lokasi Jalan Abdul Muiz nomor 66. Kalau tadi sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia bagian Barat, laporan yang diterima bahwa kebakaran ini terjadi tepatnya di lantai 11, namun hingga 1 jam pasca kebakaran yang terjadi, bahwa kobaran api pun juga nampak terjadi juga di lantai paling atas di gedung Bapenda DKI Jakarta. Ini pemirsa, sama-sama kita saksikan bahwa kobaran api masih terjadi juga di bagian atap gedung Bapenda DKI Jakarta. Walaupun kalau kami lihat tadi di sisi sebelah kiri, petugas pemadam kebakaran telah berupaya untuk melakukan proses pendinginan, namun 10 menit kemudian nampaknya terpantau di atap gedung Bapenda DKI Jakarta bahwa kobaran api ini masih terjadi di titik yang lainnya. Dan tercatat juga pemirsa, berdasarkan dari informasi yang kami terima bahwa sejauh ini ada 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan mengerahkan 65 personil yang dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api yang berada di gedung Bapenda DKI Jakarta yang terjadi pada pukul 21:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi pun juga berdasarkan informasi dari jurnalis Metro TV yang berada di lokasi, menyampaikan bahwa berdasarkan dari keterangan warga sekitar dan juga karyawan Bapenda DKI Jakarta sendiri, bahwa diduga penyebab dari kebakaran ini diakibatkan karena korsleting arus listrik. Hingga saat ini juga pemirsa belum ada laporan resmi terkait dengan korban jiwa maupun luka-luka. Dan saat ini para petugas sendiri masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api yang berada di titik paling atas di gedung Bapenda DKI Jakarta. Nampak juga pemirsa, para petugas pemadam kebakaran dan juga PMI masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api dan juga untuk memadamkan kobaran api yang berada di titik paling atas berdasarkan dari visual terkini yang tadi kita lihat 5 menit yang lalu, bahwa kobaran api ini masih terjadi di titik paling atas gedung Bapenda DKI Jakarta. Nampak juga pemirsa, tepatnya di Jalan Abdul Muiz sendiri, bahwa pasca terjadinya kebakaran ini, kalau kita lihat bagaimana situasi terkini di sekitar lokasi gedung Bapenda DKI Jakarta sendiri, tidak ada pemadaman listrik. Hal ini juga terpantau karena memang lampu jalan dan juga beberapa gedung di sekitar gedung Bapenda DKI Jakarta sendiri ini masih nampak nyala dari kait dengan arus listriknya. Nah ini pemirsa, titik api yang tadi kami sampaikan di titik atap gedung sendiri ini masih terjadi adanya kobaran api, yang saat ini para petugas pun masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api di bagian atap gedung.
Walaupun tadi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa kebakaran sendiri ini terjadi berawal dari lantai 11 gedung Bapenda DKI Jakarta dan juga merambat ke bagian gedung-gedung lantai lainnya sekitar 1 jam pasca kejadian, bahwa di samping kiri gedung Bapenda DKI Jakarta ini sudah berhasil dipadamkan. Namun tadi sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia bagian Barat saat kami melaporkan bahwa terdapat titik api lain yang tepatnya berada di atap gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran pun juga masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api di titik lainnya, yaitu di atap gedung Bapenda DKI Jakarta, yang berdasarkan informasi kami terima bahwa ada sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan juga puluhan personil yang diturunkan untuk melakukan proses pemadaman api ini.